Pak Sudrajat, inget tuh pesannya Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jadi orang itu yang jujur, jangan bohong-bohong terus. Bersyukurlah ya atas berkah Allah ini. Derajat Pak Sudrajat ini sudah ditinggikan banget ya oleh Allah ya. Walaupun dengan sebelumnya mendapatkan peristiwa yang sangat tidak menyenangkan dan menyakitkan tentunya ya, dan tentunya adalah rasa-rasa trauma gitu ya. Tapi yang jelas di sini adalah sebagai pembelajaran. Ada seorang pemimpin sebaik dan setulus Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Bayangkan ya, nolongnya itu nggak tanggung-tanggung gitu loh. Jadi ternyata si Pak Sudrajat ini ya, Pak Derajat ini, dia itu ada rumah, istilahnya orang tuanya lah yang membelikan gitu ya, ada rumah orang tua yang membelikan. Nah, mungkin karena dimakan usia, rumahnya itu sudah rapuh atau ya bocor sana sini mungkin ya, pokoknya dianggap pemerintah tuh kurang layak huni lah, maka dapatlah rutilahu atau masyarakat kita menyebutnya tuh bedah rumah lah ya, dapat tuh dana dari pemerintah, dana bedah rumah gitu ya. Dan alhamdulillah juga dapat Pak RW yang baik juga gitu loh. Pak RW itu memikirkan kalau rumah ini direnovasi, dibedah rumah, berarti harus mengungsi sementara ke kontrakan gitu ya. Dan apalagi sudah Bapak RW-nya baik, mau menjadi tukangnya lah ya, mau menjadi tukangnya mengerjakan rumah yang didanai pemerintah tadi untuk biaya renovasi gitu ya. Ketambahan pula difasilitasi atau dibantu oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Jadi secara singkatnya Kang Deddy Mulyadi itu ngebantu borongan kerja atas 3 tukang, 2 asisten, pokoknya totalnya sebulan kan hitung-hitungannya Pak RW tadi itu kan bilang adalah ongkos kerja untuk pengerjaan rumah yang kurang lebihnya 1 bulan itu kan 21 juta. Kemudian oleh Kang Deddy Mulyadi ditanyakan apakah mau kalau borongan itu 20 juta, dan Pak RW bilang demi warganya dia mau, dia yang mengerjakan bersama teman-temannya ya, pokoknya 5 orang lah, 3 tukang 2 asisten ya, untuk renovasi rumah Pak Sudrajat ya kan, rumah Pak Sudrajat tadi yang dapat dana rutilahu atau bedah rumah lah dari pemerintah. Dan itu pun masih dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi ya, ditambahin lagi katanya untuk toilet harus dibagusin, karena sebagai seorang pedagang toiletnya tuh harus bersih, nggak boleh jorok gitu ya, dibagusin. Terus kemudian apa, masih ada juga modal usaha supaya kembali berjualan lagi ya, kembali lagi berjualan, dan hidup harus terus berjalan. Bener Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi bilang hidup harus terus berjalan, karena peristiwa ini ya kan, viral ini ya, cepat atau lambat, bukan cepat atau lambat, udah pastilah akan meredup gitu ya, karena kan sudah dapat banyak bantuan nih ya toh, sudah dapat banyak bantuan kan, apa dari Kang Deddy Mulyadi, dari Aisar, influencer dari Malaysia, umroh ya tanggal 6, umroh tanggal 6 bersama istri, yang tadinya cuman dapat jatah itu si bapak aja, tapi kemudian minta istri ikut, akhirnya Aisar oke lah, berdua ya tanggal 6 umroh atas biaya dari Aisar, influencer dari Malaysia. Kemudian apa dari Bidan Seruni ya 10 juta ya kan. Terus kemudian
apa motor ya dari kepolisian yang dipakai Gojek anaknya si bapak penjual es gabus ini ya kan. Harusnya kan maksudnya polisi kan motornya tuh buat jualan biar gak jalan kaki, biar gak naik kereta gitu loh ya kan. Tapi kayaknya nggak mungkin lah jalan kaki atau naik kereta lagi. Modal dari Kang Deddy Mulyadi cukup kok untuk apa, untuk ya mungkin buka warung deket-deket rumah gitulah, yang nggak perlu lagi harus ke Kemayoran juga ya kan. Apalagi kan masih ada trauma, takut gitu kan, takut lagi nanti dikeroyok preman dan sebagainya. Jadi ini harus sangat bersyukur ya, rezeki dari Allah yang sangat luar biasa itu harus disyukurin. Dan sedikit demi sedikit belajar ya belajar mengikhlaskan, kemudian apa ya, belajar berpositif thinking gitu ya, dan mulai berubah, jangan bohong-bohong lagi katanya Kang Deddy Mulyadi. Ya memang apa ya, segala sesuatu tuh perlu pembiasaan dan harus dibiasakan gitu ya, biasakan berkata jujur gitu kan apapun yang terjadi. Karena apa, semakin banyak kebohongan maka akan ditutup oleh kebohongan lagi yang akan susah gitu loh. Orang itu akan memberi kepercayaan ini memang ya, kalau rezeki itu nggak akan kemana gitu loh, rezeki itu nggak akan kemana. Dan Allah itu memang maha baik ya, di balik peristiwa yang sangat menyedihkan ya kan, pengeroyokan, penganiayaan ya kan, itu tapi endingnya ini kan akhirnya Allah meninggikan derajat lah, dapat bantuan dari banyak orang. Dan semoga ketulusan, keikhlasan dari para yang sudah memberikan donasi ini oleh Allah dilipat gandakan rezekinya, berkah barokah. Begitupun juga Pak Sudrajat ini bisa hatinya ini ikhlas dan juga mendoakan para dermawan yang sudah memberikan bantuan ini. Dan jangan sampai disalahgunakan ya, bantuan itu kan dari orang-orang baik, pilihan Allah gitu kan, dari orang-orang yang ikhlas. Jangan sampai mengecewakan orang yang menyumbang ya kan. Kan ada bantuan juga ya dari kepolisian ya, kayak gerobaknya udah dibagusin apa, pokoknya banyaklah bantuan dari mana-mana ya, yang berupa sembako lah, yang berupa uang apa, simpati ya. Ya alhamdulillah gitu loh, masya Allah tabarakallah gitu lah. Karena viral, bantuan berdatangan, tapi itu kan nggak selamanya, jadi harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan Kang Deddy Mulyadi udah membenahi semuanya ya, yang tadinya anaknya putus sekolah harus masuk sekolah lagi, masuk sekolah SMA ya kan, masih muda. Ilmu itu penting gitu ya. Kalau uang bisa habis, tapi kalau ilmu itu tidak, sangat berguna untuk masa depan. Jadi yang tadinya putus sekolah, terus kan udah kayak punya apa ya, punya pacar lah ya oleh Kang Deddy Mulyadi kan, si anaknya namanya Zaitun ya kan, namanya Zaitun ya. Sekolah aja lagi, nggak usah mikirin pacaran dulu, toh pacarnya juga masih belum bekerja gitu loh. Nanti kalau berumah tangga belum bekerja itu kan jadi beban orang tua juga kan, beban orang tua, beban negara juga ya. Jadi di sini bisa dikatakan happy ending lah ya, happy ending. Dan yang penting adalah jujur, ikhlas, bersyukur, tidak menyalahgunakan bantuan yang sudah diberikan, tidak mengecewakan, dikelola dengan sebaik-baiknya, semoga berkah gitu ya. Dan yang jelas hilangkan rasa dendam lah, karena bagaimanapun juga Kodim 0501 Jakarta Pusat udah menjatuhkan sanksi disiplin militer berat kepada Serda Heri Babinsa Utan Kayu atas kasus penudingan pedagang es gabus yang menggunakan bahan spon. Nah, Serda Heri ini udah dihukum penahanan maksimal 21 hari, penundaan kenaikan pangkat 3 periode, serta larangan mengikuti pendidikan militer 1 periode. TNI AD pun menegaskan komitmen penegakan disiplin dan profesi prajurit. Ya sudah, istilahnya berarti kan drama-drama ini udah istilahnya ada solusi lah ya. Jadi
kita harus bersyukur dan kita ikhlas, dan semoga semuanya bisa menjadi pembelajaran bahwa pelajarannya itu adalah apa? Kejujuran itu penting, kemudian jangan mengecewakan orang yang sudah membantu, dan akuilah kebaikan hati orang gitu ya. Dan yang terpenting jangan sampai ada lagi oknum aparat yang arogan, yang menakut-nakuti rakyat kecil, ya kan? Rakyat kecil tuh dilindungi, jangan ditakut-takutin gitu ya. Jadi semoga semuanya bisa ikhlas ya, ikhlas, dan udahlah, kita nggak usah menghujat-hujat Pak Derajat ini tukang bohong lah apa. Mungkin ini harus dibantu seorang psikolog gitu ya, untuk memperbaiki cara pikir, cara berkata-kata ya kan. Seperti kata Kang Deddy Mulyadi, membangun pikiran aja nggak selesai-selesai ya kan. Makanya kan jadi beruntunglah punya pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi gitu ya, bisa setulus hati membantu, menolong, totalitas banget ya, membantu anaknya yang putus sekolah, yang nunggak sekolahnya, ngasih modal pula gitu kan, terus kemudian memberikan bantuan ya. Semuanya itu adalah karunia Allah ya, berkah dari Allah, dan semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran yang terbaik bagi kita semuanya ya. Kita harus berusaha untuk jadi orang yang jujur, jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang pandai bersyukur, dan tidak pernah melupakan jasa-jasa orang yang sudah membantu dalam bentuk apapun kepada kita. Dan harus ada rasa syukur dan rasa tulus setulus-tulusnya. Jangan selalu merasa kurang, jangan selalu merasa kurang. Harus selalu merasa bersyukur. Alhamdulillah. Insya Allah kalau selalu bersyukur ya, dalam keadaan, dalam sikon apapun, itu akan mendapatkan tempat yang terindah ya, di surga Baitul Hamdi.